Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tahu landasan berpikir saya perlu nggak sih submit campaign di Lazada, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, Shopee atau Tokopedia. Ini landasan berpikir saya ya, dan teman-teman boleh banget nggak sepakat, dan ya mudah-mudahan membantu membantu menambah perspektifnya teman-teman dalam hal mensubmit campaign. Karena banyak banget yang nanya, saya sudah submit campaign tapi penjualan biasa aja. Lalu ada lagi yang ini campaign kok mintanya diskonnya dalam banget. Ini diskonnya berapa ya untuk campaign? Ini udah submit misalkan submit campaign yang kesekian, ternyata harus lebih rendah lagi dan sebagainya. Wah, banyak banget pertanyaan. Nah, ini saya mau ngasih tahu landasan berpikir yang biasanya saya pakai. Oke, pertama, satu, campaign itu nggak terukur, teman-teman. Jadi secara umum submit campaign itu kalau di marketplace nggak terukur atau setidaknya kurang. Sebenarnya di TikTok ada ya, kalau campaign apa menghasilkan berapa, di Lazada kalau nggak salah ada. Tapi saya udah jarang lagi ngelihatnya. Jadi kalau kita submit campaign apa, hasilnya segimana. Cuman nggak begitu detail, nggak sedetail iklan. Jadi kita nggak tahu before afternya. Jadi sebelum kita submit campaign dan sesudah submit campaign itu seperti apa. eh Perbandingannya. Jadi tahu, oh ternyata submit campaign signifikansinya seperti ini. Oh ternyata produk apa penjualan saya naiknya segini. Oh penjualan saya naiknya segini. Lalu yang atau lebih bagus lagi kalau di breakdown oleh si marketplace-nya, kira-kira kliknya gara-gara campaign berapa? Karena jangan-jangan dengan atau tanpa campaign pun orang itu tetap ngeklik gitu. Contohnya gini, saya jual pulpen ini misalkan. Pulpen ini harganya 10.000. Ketika masa campaign, saya daftar campaign. Sebenarnya orang yang datang ke toko saya itu ya gara-gara bukan karena campaign, karena memang ngeklik aja. Nah, jangan-jangan semuanya sama aja. Tapi kita ngasih harga yang lebih dalam, jangan-jangan jadinya ya nggak terukur. Klik gara-gara campaign nggak terukur, apalagi omset gara-gara campaign nggak terukur dengan jelas. Sebenarnya sudah disajikan ya, status TikTok ada, baik lagi Lazada. Saya udah lama nggak ngecek. Dulu rasanya ada, sekarang nggak tahu. Shopee nggak ada. Tokopedia juga kayaknya nggak ada deh. Jadi tak terukur, sehingga karena tak terukurnya itu kita jadi susah evaluasi. Kalau susah evaluasi, kita nggak bisa melakukan apa namanya melanjutkan yang bagus dan menstop atau menghentikan yang jelek. Kalau namanya marketing kayak gitu, lanjutin yang bagus, yang jelek stop, atau yang jelek bunuh sama sekali. Jadi melanjutkan yang bagusnya kita nggak tahu nih, campaign-campaign mana aja yang bagus, produk-produk mana aja yang performnya bagus, nggak terukur. Atau mana aja produk-produk yang memang jelek untuk campaign. Itu yang nggak bisa kita stop karena kita nggak tahu. Oke? Jadi itu susah evaluasi, nggak bisa melakukan lanjutin yang bagus dan stop yang jelek. Ini kelemahan utama dari submit campaign. Yang kedua, ini campaign itu udah jelas menggerus margin ya. Menggerus margin, kalau profit belum tentu. Nih saya ilustrasikan. Jadi misalkan Anda jualan di katakanlah di Shopee lah, di Shopee kalau harga campaign, sini kebalik. Ini non campaign yang kiri, yang kanan ini campaign. Jadi kalau margin jelas tergerus, karena margin itu dinyatakan dalam persentase ya. Semua yang bilangnya margin itu namanya persentase biasanya. Lalu kalau profit belum tentu. Kenapa saya bilang profit bertentu? Belum tentu karena yang namanya profit itu biasanya dinyatakan dengan rupiah atau mata uang. Jadi katakanlah nih, non campaign terjual satu pieces, profitnya 5.000 perak. Kalau campaign satu pieces kan terjualnya 3.000 perak. Artinya apa? Artinya kalau Anda pengen ikutan, ketika ikutan campaign dan lebih untung daripada tidak ikut campaign, jadi ketika campaign itu Anda harus terjual dua kali lipat sehingga mengalahkan profit yang satu pieces ini. Nah, mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau non campaign terjual satu pieces sudah 5.000 perak. Tapi kalau misalkan campaign satu pieces cuma 3.000 perak. Nggak sama seperti non campaign. Berarti Anda harus dua pieces, harus naik dua kali lipat jika ingin lebih dari 5.000 perak. Oke, paham ya? Jadi marginnya pasti jelas tergerus dan plus dapat exposure. Nah, ini sekali lagi nggak terukur, jadi percaya aja bahwa dengan kita submit campaign kita dapat exposure dari si marketplace, entah dalam bentuk banner, entah dalam bentuk push notifikasi atau apa sih nggak tahu. Percaya aja karena tak terukur sekali lagi. Oke. Lalu yang ketiga, submit campaign itu melelahkan teman-teman. Serius melelahkan. Sekarang satu marketplace aja berapa
Shopee aja ya, Shopee berapa yang harus disubmit. Ada banyak yang harus disubmit. Terus kita bingung mau yang mana nih. Mau submit yang mana dulu bingung. Terus sudah mau submit produk mana yang disubmit juga bingung. Spesifikasi kampanye juga bingung. Terus kalau ada undangan ya, kalau ada undangan misalkan saya paling sering dapat undangan tuh Lazada Shop ya. Lazada dapat undangan banyak nih. Aduh, harus cek satu-satu HPP-nya berapa biar nggak terlalu boncos yang apa yang nggak masuk HPP ya nggak disubmit atau nggak disetujui. Nah ini kan repot, harus cek satu-satu. Oh repot sekali, harus manual. Sebenarnya ada gak cara Excelnya, tapi ternyata mempelajari Excelnya lebih susah daripada manual. Kalau manual bisa cek satu-satu lebih akurat, tapi kalau download Excelnya terus kita sambungin ke database kita, wah ribet, lebih ribet lagi ternyata. Jadi melelahkan melelahkan si submit campaign ini. Belum lagi ribet ribet karena banyak bug user experience-nya nggak enak. Contohnya kayak di Lazada tuh kalau kita klik setuju ya, setuju, misalkan klik 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 setuju, tik tak tik tak lama dia. Nanti dia baru oke, berhasil. Terus ternyata page selanjutnya tiba-tiba semuanya udah kecentang. Kalau kita terburu-buru klik setuju semua, padahal hanya beberapa produk aja yang mau saya setujui. Belum lagi di Lazada misalkan update, nggak ada update diskon, update stok secara massal. Jadi kalau submit campaign tuh kita harus submit satu-satu. Kalau hapus juga loadingnya lama. Terus di Tokopedia juga sama, kita sudah submit, balik lagi ke halaman berikutnya kita nggak tahu mana yang sudah disubmit sebelumnya. Ribet, ribet. Bayangin ada berapa marketplace, ada berapa toko, wah ribet, ngurusnya ribet si campaign ini. Jujur itu yang saya alami. Jadi submit campaign itu melelahkan kalau mau submit semuanya ya, semua marketplace. Lalu yang keempat, fakta. Fakta ada yang B aja itu biasa aja ketika peak day. Nah, ini sebenarnya faktornya bukan hanya soal submit atau tidak submit campaign ya. Jadi faktornya ada dua yang saya lihat. Leads-nya kurang atau tidak submit campaign. Jadi bukan hanya semerta-merta gara-gara nggak submit campaign. Kalau kalau peak day itu katakanlah 66, 77, 99, 12, 2 dan seterusnya, itu kemungkinan sebagian besar itu adalah orang yang sudah melihat produk kita, orang yang sudah ATC produk kita, orang yang sudah melihat produk kita. Kenapa? Karena di campaign 66, 77 orang yang tadinya cuma ngelihat doang jadi beli atau misalkan dia lupa terus di-push oleh Shopee-nya, dikasih email, dikasih di bawah ketika buka aplikasi Shopee, dikasih WhatsApp mungkin, dikasih iklannya Shopee, Sipas, retargeting dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar yang check out di peak day itu adalah leads kita yang hari-hari sebelumnya, bukan orang baru, alias orang yang sudah terpapar konten kita sebelumnya. Sehingga dengan demikian kalau teman-teman peak day-nya B aja, kemungkinan leads-nya kurang atau tidak submit campaign sama sekali. Atau mungkin kalau leads-nya bagus nggak submit campaign juga penjualan kemungkinan akan bagus, akan bagus. Jadi jangan harap ketika leads Anda kurang atau traffic Anda sebelum campaign itu jelek, terus pas peak day berharap naik 10 kali lipat, 30 kali lipat, jangan harap. Tapi kalau misalkan leads-nya bagus, naik 5 kali lipat, 5 kali lipat saya sering mengalami di peak day ya 5 kali lipat. Tapi kalau 10 kali lipat jarang. Cuman itu karena leads-nya sudah banyak di hari-hari sebelumnya. Oke, mudah-mudahan paham. Sehingga terakhir, jadi perlu nggak sih submit campaign? Satu, kalau penjualan teman-teman lagi oke, nggak usah. Saran saya nggak usah, mending R&D aja. Karena kalau penjualan teman-teman lagi oke, Anda lagi laku, daripada menggerus profit, lebih baik R&D aja. Cari produk yang serupa yang bisa bikin laris lagi, bisa bikin tambah laris produk Anda. Pokoknya benarin produk Anda. Misalkan ada komplain, misalkan kalau bikin sendiri enak ya, ada komplain soal ini warnanya kurang sedikit apa gitu, bisa dibenerin. Lebih baik R&D supaya produknya tetap laku. Nah penjual oke itu kayak gimana? Nah ini beda-beda, pakai feeling aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman kebingungan juga, saran saya ambil penjualan rata-rata. Nah rata-rata ya 12 bulan terakhir. Kalau di atas rata-rata berarti masih oke, kalau di bawah rata-rata berarti nggak oke. Itu aja. Jadi kalau lagi oke, saran saya nggak usah sabit campaign, capek dan lain sebagainya, profit tergerus jadinya nggak banget lah menurut saya. Ini saran saya satu. Yang kedua, jika lagi nggak oke, saran saya ikuti semua campaign, tapi semuanya submit minimalis. Jadi submit minimalis semuanya, super minimalis. Mulai dari diskonnya, misalkan ketentuannya diskonnya minimal ya minimal 1%, ya udah 1%. Piecesnya minimal satu, ya udah satu pieces aja, atau satu varian. Atau produknya juga minimal satu, ya udah satu produk aja, satu varian sama sekali. Jadi setidaknya kita nyimpen pantat kita di campaign tersebut. Siapa tahu kita keikutan naik dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini.
Jadi itu landasan berpikir saya dan teman-teman boleh mempertimbangkan saran saran tersebut. Jangan lupa subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.